Kalau dilihat tuh banyak banget nggak sih orang-orang kaya mendadak? Guys, semua ini adalah penghasilan aku. Gak guna juga, tapi karena gua kaya ya udah dibeli. Murah banget. Uang semua. Ada yang bisnis nggak tahu apaan tapi bisnisnya. Ada yang buka usaha tapi kok kelihatan sepi-sepi aja. Bahkan ada yang nggak jelas background keluarganya, tiba-tiba kaya aja gitu. Tiba-tiba punya mobil mewah, tiba-tiba kaya, kemana-mana naik private jet. Aduh. Pertanyaannya, apa mereka ngelakuin pencucian uang? Terus gimana ya pencucian uang bekerja? Udahlah, selamat datang di Paradigma. Nih, komen-komen netizen tuh biasanya, pasti pencucian uang. Money laundry nih pasti. Itu mah pencucian uang. Coba cari aja di tiap konten yang memamerkan harta kekayaan. Entah itu rumah, mobil baru, atau apaan kek, pasti ada aja yang komen. Tuduhan itu bukan tanpa alasan, karena emang banyak orang yang tiba-tiba pamer aja kekayaannya di sosial media. Hal itu sih yang membuat netizen curiga pastinya. Karena ucuk-ucuk tiba-tiba pamer kekayaan gitu. Tapi sebelum jauh curiga ke sana, coba kita sama-sama bahas terkait money laundering yang sering dikatakan oleh netizen ini. Dan gue bakal bahas secara runut, mulai dari pengertian money laundering, kemudian juga cara bekerjanya. Setelah itu, siapa aja sih pelaku-pelakunya? Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya friend, dan komen kalau ada yang kurang-kurang dari video gue, biar gue juga memperbaiki ke depannya. Money laundering, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu adalah pencucian uang. Mempunyai makna, yaitu sebuah usaha atau tindakan ataupun perbuatan menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Lah, kenapa harus disamarin? Itu kan uang, ribet amat. Ya, karena harta kekayaan itu bersumber dari tindak pidana atau melawan hukum. Arti katanya, ya dananya dana ilegal lah. Misalnya korupsi, gratifikasi, uang hasil pencurian, ataupun perampokan. Lah, terus kenapa harus dicuci? Ribet amat, udah kayak kutang anjir. Ya, kagak dicuci secara harafiah juga sih. Lebih tepatnya disamarkan atau dihilangkan asal-usul dari harta tersebut. Jadi nggak bisa tuh hartanya dicek atau ditelusuri jejak asal-usulnya. Karena jejaknya bisa dihapus, maka harta yang tadinya itu nggak sah atau dianggap kotor atau ilegal bisa kelihatan sah atau legal atau bersih. Oh gitu, paham. Tuh, jadi oleh karena itu ini disebut sebagai pencucian. Jadi dibersihin harta yang kotor jadi kelihatan bersih lah, kayak gitu sih kurang lebih. Tapi sebenarnya ada alasan lain juga di baliknya. Konon ada cerita asal-usul di balik penamaan money laundering ini. Nah, buat ke sana, mari kita kembali ke zaman Amerika tahun 1920. Nah, pada zaman ini sekelompok mafia memperoleh uang dari hal-hal yang ilegal, seperti perjudian, pemerasan, hingga prostitusi. Bahkan penjualan minuman keras dilakukan, yang pada saat itu minuman keras masih ilegal di Amerika sana. Nah, karena bisnisnya semakin besar, mafia-mafia ini takut uang mereka hilang jika mereka tertangkap polisi pada nantinya. Dan tercetuslah ide dari seorang bos mafia untuk membeli binatu atau toko laundry pakaian di setiap pojok jalan sebagai tempat sah dan legal untuk menyamarkan hasil uang ilegal mereka. Bos mafia yang memiliki ide tersebut dikenal dengan nama Al Capone, yang namanya terkenang hingga sampai saat ini. Banyak yang ngomong asal-usul kata money laundering berasal dari usaha binatu atau laundromat dari Al Capone dan komplotannya. Ya, intinya money laundry adalah upaya menyamarkan asal-usul harta ilegal yang didapatkannya. Money laundering bekerja dengan berbagai cara dan upaya tentunya. Gak cuma jualan skincare mahal atau jual kopi murah tapi sepi pembeli,
ataupun jadi content creator yang suka bagi-bagi uang. Nggak cuma itu, masih banyak cara money laundering dilakukan. Namun secara sederhana money laundering memiliki 3 skema tahapan dalam pengerjaannya. Yang pertama adalah placement atau menempatkan uang yang didapatkan dari kegiatan tidak sah ke tempat yang lebih aman. Kayak ditransfer ke beberapa rekening yang sah. Atau uangnya ditransfer ke rekening luar negeri. Atau bisa juga uangnya dibeliin saham, giro, ataupun dimasukkan ke dalam reksadana. Jadi uang dari tempat yang kotor atau ilegal udah ditempatkan ke tempat-tempat yang menurut pelaku itu adalah tempat yang aman. Yang kedua adalah layering atau upaya menjauhkan harta kekayaan dari sumbernya. Jadi misalnya nih, di TRF dulu ke rekening Baim, kemudian ke rekening Willy, baru sampai ke rekening Fuad. Nama-nama di atas itu contoh aja, nggak usah pada baper ya. Lagian banyak kok yang sama namanya. Lanjut yuk. Contoh lainnya dilakukan transaksi yang kompleks, kayak dikreditkan dulu, kemudian nanti uangnya bisa berbunga kan, atau pembayaran invoice tapi invoice-nya adalah invoice fiktif. Jadi intinya uangnya tuh dilarin dulu ke sana kemari biar makin jauh dari sumber asal itu uang. Nah, yang ketiga namanya integration atau penetapan landasan yang sah. Bahasa gampang ya, hartanya ini dilegalkan. Jadi misalnya uang yang udah diputerin ke sana kemari tadi digabungin tuh sama uang pribadi buat dibangun usaha yang sah. Bisa usaha parfum, ataupun skincare, atau rumah makan, ya bebas aja gitu. Yang penting sah dan legal pendirian PT-nya. Nah, dari usaha atau bisnis tersebut akan dibeliin tuh aset atau diinvestasikan ke deposito atau reksadana yang diatasnamakan oleh perusahaan tersebut. Maka, uang yang tadinya ilegal jadi kelihatan legal, atau bisa juga sih buat jalanin operasional perusahaan biar dapat keuntungan yang legal. Bisa aja. Atau uang tersebut ditaruh nih di badan amal yang sah untuk dana mengendap, dan uang tersebut akan menjadi uang yang legal karena atas nama badan amal tersebut. Itu skemanya ya. Nah, ada juga nih modus-modus dari para pencuci uang yang handal sering dilakukan di berbagai tempat. Nah, satu itu ada modus bernama smurfing atau memecah transaksi ke beberapa orang. Kayak misalnya transfer ke Raffi, nanti Raffi kirim lagi ke gua, terus transfer ke Atta, nanti transfer dari Atta ke Torik, habis itu Torik transfer lagi ke gua. Kayak gitu, friend. Lagi-lagi ini namanya ya gua asal sebut aja ya. Bukan berarti mengacu ke nama orang ya, kayak gitu. Gak usah pada baper. Inti modus ini adalah melibatkan semakin banyak orang dalam menyamarkan asal-usul atau asal dari harta ini gitu. Yang kedua yaitu structuring atau upaya memecah setoran dengan nominal yang lebih kecil. Nah, upaya ini membuat uang yang tadinya nominalnya gede disebarin tuh dengan nominal-nominal yang kecil dan beragam ke berbagai orang. Tujuannya untuk menghindarkan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kalau nominalnya gede, perlu persetujuan atasan juga yang lebih berwenang untuk pemindahan harta. Jadi rada lebih ribet lah kalau nominal gede. Yang ketiga adalah mingling. Ini adalah upaya mencampurkan uang ilegal sama uang legal jadi satu. Jadi nggak ketahuan tuh dan bingung nge-tracknya. Yang keempat, Kucosmorphing, yaitu menggaburkan lewat rekening pihak ketiga yang bisa aja atas nama orang lain atau perusahaan legal ataupun orang lain yang ada di negara luar negeri ataupun menggunakan rekening di negara yang tax haven country atau negara bebas pajak lah istilahnya gitu. Yang kelima adalah underground banking atau upaya pencucian uang melalui jalur informal gitu. Ya bisa aja minta orang untuk diantarkan secara offline, nggak lewat transfer bank ataupun jalur-jalur formal. Kayak gitu sih. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Banyak cara buat melakukan pencucian uang dan menuju kaya, tapi jangan sampai diikutin ya, bahaya anjir. Nah, kalau ngomongin pelaku, gue nggak bisa belak-belakan juga ya. Gue nggak bisa tuh langsung ngomong Willy Sulam melakukan pencucian uang atau Atta Haleluya melakukan pencucian uang. Kagak mungkin kan gue nuduh kayak gitu. Ya walaupun ada kemungkinan-kemungkinan, tapi kan ya jangan nuduh lah jadi orang, nggak baik. Sebenarnya pelaku-pelaku pencucian uang tuh bisa aja dilihat ciri-cirinya. Yang pertama nih, tiba-tiba punya usaha gede. Namanya usaha pasti ada yang namanya merintis. Gak bisa usaha langsung gede kecuali punya modal yang gede. Dan modal yang gede itu dipertanyakan asalnya.
Yang kedua, easy money. Tadi gue ngomong soal asal modal kan. Nah, terkait nih sama easy money ini. Nah, pertanyaan itu gimana orang-orang itu dapat uang gede dengan cara gampang gitu? Minjem ke bank. Pasti ada batasannya. Persyaratannya juga sulit, friend. Minjem temen. Ya elah, paling dapetnya cepet. Yang ketiga, bisnisnya tumbuh besar tapi nggak masuk di akal. Ya kalau lihat bisnisnya menjamur tapi store di mana-mana kok sepi, ya tapi jangan lu lihat satu store aja ya, lihat yang banyak ya. Atau bisnis yang kalau dihitung-hitung keuntungannya itu kecil, tapi kok bisa orangnya kaya banget, apalagi sampai punya jet pribadi. Itu betul ditanyakan. Lanjut, yang keempat nih, tersorot media. Ini nih yang penting karena tugas mereka bisa aja menyembunyikan pemilik asli uang tersebut. Jadi mereka yang bersedia disorot media. Emang ada ya orang yang mau disorot media terus-terusan gitu? Ya ada aja. Kan banyak orang-orang yang narsistik. Contohnya nih. Gila, gue ganteng banget ya. Yang kelima nih ya, terlihat baik. Ya, gue bukan maksudnya nggak suka lihat orang baik, tapi maksud gue ini jadi variabel yang perlu diperhitungkan. Karena kadang tuh nggak masuk di pikiran aja kalau lu bagi-bagi uang dengan jumlah nominal yang gede banget tanpa mikirin keuntungan yang lu dapat gitu. Jawabannya kalau itu konten gak settingan, ya pencucian uang, gak mungkin beneran. Siapa lagi yang percaya konten-konten kayak gitu? Komen mau. Komen mau Ajak juga ya. Semoga dapet. Bantuin. Bagi-bagi uang nih. Ya gitu dah soal pencucian uang. Emang ribet banget dan jelimet. Kalau soal undang-undang atau peraturan sih udah berlaku di Indonesia. Tapi yang susah itu adalah penindakan dan pelacakannya sih. Karena makin kesini orang jahat atau orang-orang yang ikut dalam tindak pidana pencucian uang ini makin pinter modusnya dan makin banyak kelompoknya. Jadi ya makin banyak yang terlibat ngumpetin uang tersebut gitu. Tapi pikir pakai logika, kalau dia orang kaya beneran dan dari hasil kerja kerasnya secara jujur ya, pasti hidupnya nggak akan haus akan pengakuan orang lain gitu. Jadi ya udah pasti dia diem-diem dan adem ayem aja. Udah takut gua.